nggih wonten suwun nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tuthabbitu fi qalbina al-iman wa tuhafidhuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nural janat wa nural na'im wa nural nadhr ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan menata hati kita, niat yang baik, dan juga mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah jatah ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal fa'idata wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Allahumma rzuqni hazzan minal ilmi wafiran yastaqimu bihi lisani wa tata'afa bihi arkani wa yasfu bihi zamani wa atafawwaqu bihi ala aqrani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pun nggih, sing penting sampun apa? Sampun niat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama mentelaah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran yang disusun oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, berkaitan dengan keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana riwayat di dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidina Utsman bin
bin Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nggih, tesih kelingan Bu nggih. Insyaallah. Kita lanjutkan an Aisyata radhiyallahu taala anha, saking atau dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an atau orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir di dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramim bararah, maka kedudukannya seperti malaikat kiramim bararah, artinya mendapat kedudukan yang sangat istimewa. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, bacanya terbata-bata. Terbata-bata kalau dalam bahasa kita apa Pak? Brodal geradul. Wa huwa alaihi syak, kitab banget pokoknya ini. Wa huwa alaihi syak, dan terasa berat. Abot maca setengah halaman rasane ngelu kabeh nggih. Nate Pak jenengan ngrasake niki. Lahu ajron, maka baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an, pahala kangelan barang ya. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Dan orang yang membaca Al-Qur'an kok masih belum lancar, masih plegak plego, grodal gradul, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maknane nopo? Artinya mereka yang mau membaca Al-Qur'an sama sekali tidak ada celaan, kabeh mendapatkan sanjungan, semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita membuat kaidah sendiri. Kaidahnya apa? Daripada membaca Al-Qur'an kok tidak lancar, lebih baik tidak baca. Sebetulnya dadi niku mahir. Kanjeng Nabi menggunakan istilah mahirun. Dengan kalau gambar kayak ngoten, nate derek ujian SIM Pak, SIM, surat izin mengemudi motor umpamane. Zaman rumiyin, zaman dahulu, mungkin sampai zaman sekarang juga, itu Pak, kalau mau ujian SIM di antara rintangannya adalah motornya itu dibawa membentuk angka pinten? Angka 8 nih. Nggih. Diminta untuk mengikuti itu.
Kalau ternyata kita diminta mengikuti alur yang telah ditentukan membentuk angka 8, kok kita angka 1, lurus maknanya, maka belum dinyatakan lulus. Itu gambarannya ngoten. Jadi seseorang dikatakan mahir membawa sepeda motor apabila ketika tikungan dia bisa membentuk angka 8, bisa. Tapi kalau lurus saja, maka kita akan mengatakan oh dia baru bisa naik motor. Tapi kalau sudah bisa mengikuti alur ini, kita akan mengatakan dia mahir naik sepeda motor. Jadi mahir itu dalam bahasa kita agak mirip-mirip dengan kata ahli. Sama halnya orang membaca Al-Quran. Ketika harus dibaca panjang, dia baca panjang. Dibaca pendek, dia baca pendek. Ketika ada bacaan nun sukun ketemu ta, oh ikhfa, dibaca dengung. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, dibaca jelas. Oh ada tanda layar, harus dibaca 5 harokat. Oh ada tanda layar tapi berjumpa dengan tasdid kayak waladhdallin, oh 6. Tidak ada kesalahan harokat. Yang fathah dibaca fathah, yang kasroh dibaca kasroh. Nah kita akan mengatakan lancar bacanya. Oh dia berarti mahir membaca Al-Quran. Paham gak? Itu orang-orang yang demikian itu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini harus diikuti dengan apa? Kemauan untuk mengamalkan. Maka di dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan inna lillahi. Nama terusan Ibu? Inna lillahi inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ahlina minan nas, mempunyai ahlun itu dalam bahasa sederhana dimaknai keluarga. Minan nas dari golongan manusia. Jadi Gusti Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, qalu man ya Rasulullah, siapa mereka itu? Qala Rasulullah menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Yo ahlul Quran, mereka itu adalah ahlullah wa khassatuh, dan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gambarkan ngoten. Jadi bukan berarti kemudian jadi keluarganya Gusti Allah jari lam yalid walam yulad. Allah tidak tidak berputra dan seterusnya. Maknanya begini, Jogja niki istimewa. Sing mimpin sinten? Sultan. Nggih. Pamane jenengan karena punya prestasi yang baik, mengabdi, maka diangkat menjadi napa?
keluarga sultan. Tapi jadi keluarga sultan apa mboten? Sanes. Termasuk zaman Kanjeng Nabi niku wonten sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Terjadi khilaf antara kaum Muhajirin kali Ansor. Nah, sahabat Abu Bakar kan cetha niku saking golongan Muhajirin, nggih. Ya, model-model Zaid bin Sabit cetha niku golongan pundi? Ansor. Lah niki wonten sahabat Salman Al-Farisi. Disebut Muhajirin, orang yang berhijrah, dia tidak ikut berhijrah, dia bukan orang Mekah. Tapi mau disebut Ansor, juga bukan orang Madinah. Disebut Muhajirin, ketika Rasulullah datang, dia sudah ada di Madinah. Ini sudah duluan teng Madinah. Iki jane Salman iku Ansor napa Muhajirin. Terus Kanjeng Nabi, Salman itu keluargaku. Niku jawabe sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara dhewe ora geger. Geger iku maknane tidak usah diperdebatkan Salman itu apakah Ansor atau Muhajirin. Wis pokoknya dia adalah keluargaku. Ini sahabat Salman. Bukan keluarganya Rasulullah secara nasab mboten. Tetapi kemudian diangkat oleh Rasulullah menjadi keluarganya. Sama, ya. Allah mempunyai ahlun keluarga dari kalangan manusia. Maknanya ada orang-orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diistilahkan sebagai keluargane Gusti Allah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassaduh. Mereka adalah ahlul Quran. Muga-muga kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil Quran. Jenengan niati nggih, niati nyuwun dhateng Gusti Allah. Asal kula panjenengan atau kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah diberi. Karena memang ngoten, anak atau cucu itu sesungguhnya, walaupun tidak semua, itu adalah hasil dari apa? Doa orang tua. Dan banyak kisah-kisah tentang ini banyak. Contohnya yang pernah kita sampaikan di majelis ini, contohnya sinten? Imam Al-Ghazali. Okay. Ketika bapaknya ngaji, dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ngaji. Barokah saya ngaji ini, jadikan anakku menjadi orang alim. Ketika mengikuti majelis mau'idhah, matur kepada Allah, matur iku ndonga manane, ya Allah, jadikan anakku ahli mau'idhah. Diberi anak ngalim. Meskipun secara fisik abahnya Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali ini tidak sempat mendidik. Sebabnya napa? Bapaknya sampun sedo ketika masih kecil. Tidak sempat mendidik, tetapi sudah diawali dengan apa? Donga. Wonten melih. Wonten setunggalipun ulama ageng, asmane Muhammad bin Muhammad. Bin Muhammad iki hampir sama niki.
Imam Ghazali nggih sami Muhammad bin Muhammad. Niki sami Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari, atau kita mengenalnya dengan Imam Ibnul Jazari. Jadi kalau kita belajar tajwid, belajar ilmu qiraat, apakah itu qiraahnya Imam Hafiz, atau kita mendengar ada qiraah sab'ah, atau bahkan ada qiraah asyrah dengan 10 riwayat, niku mungkin nyambungnya niku kepada sinten? Imam Ibnul Jazari asmane. Alim alama. Bahkan kalau kita lihat sanad Al-Quran di zaman sekarang, mereka yang menghafalkan Al-Quran dengan tekun akan mendapatkan sanad dari gurunya. Sanad Al-Quran yang ada saat ini, baik yang ada di Indonesia, di Arab, di Mesir, di Afrika, niku mungkin nyambungnya teng sinten? Imam Ibnul Jazari. Ono ulama kok model ngoten nggih. Nah, dikisahkan iki abai. Bapak sudah lama sekali belum mendapatkan putra. Suwe tidak mendapatkan putra. Kemudian suatu ketika beliau haji. Haji niku teng pundi, Pak? Teng pundi haji? Nun teng Mekah pun bener jenengan. Lah haji teng pundi boleh? Teng Mekah, kemudian di situ minum air Zam-zam. Lah pada saat minum air Zam-zam niku lho, beliau matur kepada Allah, ya Allah, barokah air Zam-zam ini ya Allah, Engkau beri aku keturunan. Maka 9 bulan lebih sekian, ya sebagai umumnya 9 bulan pinten? Ya 10 hari. Umumnya ngoten ya 9 bulan berikutnya lahirlah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Dadi ulama sing kondang masyaallah. Ono wong kok ngaji Quran nyambungi mboten tentang Imam Jazari, malah aneh zaman saniki. Karena beliau mendapatkan julukan Bukhariul Qurra, Imam Bukharinya wong-wong sing ahli Quran. Dongo, nggih. Ada sebuah kisah yang masyhur. Teng Jogja niki ana pondok Quran sepuh. Cerita niki kondang terkenal. Menawa jenengan pun sering bilang di Jogja kita, Jogja sing napa? Istimewa nggih. Jogja istimewa. Niku wonten pondok. Asmani Pondok Al-Munawwir. Pondok napa, Pak? Al-Munawwir. Teng Krapiak niku. Niku dulu yang menginisiasi, yang mendirikan awal ini Simbah Kiai Munawwir bin Abdullah Rasyad. Jadi apa jenenge Mbah Kiai Abdullah Rasyad. Adanya Munawwir kecil, ya Mbah Kiai Munawwir niku nggih menjadi ahlul Quran. Orang yang memegang bendera nih Al-Quran di Indonesia itu diantaranya Simbah Kiai Munawwir. Jadi wong zaman biyen nggih, wong kok kepengin ngaji Al-Quran diantaranya ngaji yo teng pundi? Teng kene Simbah Kiai Munawwir. Niku dikisahkan abai Mbah Ki Abdullah Rasyad niku pol kepengine ngapal ke Quran. Wis pokoke sak werene tirakat niku dilambai. Tirakat sepokoke piye carane aku kepengin apal Quran. Boten kasil, Pak. Boten apa? Boten berhasil.
boten berhasil. Wis cara dhewe niku wis tirakat apa wae, jemane anti tirakat iku sapa melek wengi napa napa wis sak macem-maceme dilampahi nyuwun dhateng Gusti Allah kepengin apal Quran boten diparingi. Karena niate nggih sing sae, akhire sing dadi niku sinten? Putrane. Dikisahkan ketika Mbah Kiai Munawir nggih, ya Al Munawir nggih Munawir alit nggih, pemuda piyambake niku tindak teng Mekah. Teng mriku ngaos Al-Qur'an. Hafal ke Qur'an. Nulis surat datang abahe. Nuwun izin kula badhe ngapalke Qur'an. Surate dikirim teng Indonesia niku kinten-kinten zaman rumiyin niku pinten wulan nggih. Nun yus gampangane yus pinten wulan 6 wulan. Diwaos teng abahe diwaos, anakku arep ngapalke Quran. Aku biyen ngapalke Quran tak tirakati gak kasil. Dijawab, wis gak usah ngapalke Quran barang. Angel bapakmu gak kasil. Nek cara dhewe ngene. Gak usah menghafalkan Quran. Bapakmu dulu ingin ngapalke Quran itu gak begitu berhasil. Dikirim, Pak. Pinten bulan? Nggih. Begitu surat sampai sana tidak dapat izin, bukan tidak dapat izin, disarankan pun boten usah. Alasane apa bapake boten kasil. Begitu surat sampai sana dijawab melih, ngapunten abah niki pun kadung apal. pun kadung apal. Kontur Masya Allah nyekel bendera apa? Bendera nih Al-Quran. Dari beliau muncul ulama-ulama besar penghafal Al-Quran. Putrane kata soleh ngalim. Salah setunggal putranipun simbah Kiai Nyai Walidah, Mbah Nyai Walidah. Niku nikah kali simbah Kiai Nawawi Abdul Aziz dan Ketuarjo, Mbah Nawawi Abdul Aziz. Dados Pondok An-Nur Bantul, pondok ageng saniki malah kagungan napa? Sekolah tinggi barang. Niku garwane Mbah Kiai Nawawi menika sinten? Putrane Mbah Munawir. Ngalor Pak. Jadi ngidul nggih wonten, ngalor nggih wonten. Muncul pondok pesantren Sunan Pandanaran. Ngetan muncul salah setunggal putra niku nikah kalih simbah Kiai Mundir dadi pondok pesantren Al-Qur'an sajaman saniki teng daerah Maunah Sari. Belum lagi santri-santrinya yang ketika pulang selesai ngaji dari beliau mendirikan pondok. Niki diawali, mboten kula kepen cerita. Niki diawali saking pundi? Nun tirakate bapake. Jenengan kula panjenengan menawi kepengin putrane dadi wong apik wis kudu napa? Kudu wani nyuwun dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal ngibadah sing barokah mengke mandhape niku teng anak niku sholawat dateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek kula panjenengan kok ahli sholawat. Ahli sholawat itu maknane seneng maca sholawat. Sholawat itu sigot niku berarti bentuknya variasinya bermacam-macam. Ono sing pendek, ono sing radi dawa, ono sing dawa banget. Sing paling pendek niku ya sallallahu alaihi Muhammad. Sae napa sae? Sae Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sae. Sholawat itu sae.
Dan niku nek wong kok ahli maca selawat niku biasane mengke napa anak putune angsal keberkahan. Mau sholawat datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus wonten rumus melih dipun sebat wonten kitab Ta'alim Muta'alim. Ya Ta'limul Muta'alim. Syekh Zarnuji kitab kondang nggih di kalangan santri, kitab niki kondang sering dikaji. Di situ ada keterangan barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka ada rumus ya Pak. Maka hendaknya dia berkhidmah kepada orang alim. Berkhidmah paham nggih? Supaya ana wong alim, ana wong berjuang ning dalane Gusti Allah, jenengan ewangi. Sak saged-sagede. Bisanya urun pikiran, melu urun pikiran. Punya harta dengan hartanya. Niki mujarab niki. Napa Pak? Mujarab. Sudah terbukti. Teng kitab niku disebutaken pokoke kok nek mboten anake sing alim putune. Nek mboten anake putune, mengke wonten sing dados tiyang alim. Mengkhidmati para ulama, membantu perjuangan para ulama. Membantu perjuangan wong-wong soleh. Iki pancen biasane ngoten. Muga-muga kula panjenengan saged nggih. Dandani napa? Dandani kualitas anak-anak kita. Ini cara teng ta'alim niku nek derek keterangan teng ta'alim niku misale jenengan kagungan umpamane nggih, kagungan arta 10 yuta. Iki tak gawe apa ya ben anakku dadi wong apik, apa tak siapkan sebagai anggaran pendidikan untuk anakku, tak boleh ke sekolah sing apik, ataukah ini tak serahkan kepada wong-wong soleh untuk membantu perjuangan mereka. Niki mungkin sing luwih mujarab Pak, ben anake dadi wong apik justru malah sing nomor kali. Jangan misalnya sowan kiai kula kagungan arta pinten 10.000 ini ditambah 0 kali berarti pinten? 1 yuta. Monggo niki kula aturaken dhateng panjenengan. Jangan dongake mugi-mugi anak kula dados lare ingkang sae min ahlil Quran. Nggih, dadi dimulai napa? Tirakati wong sepuh. Cara sing paling gampil mengkhidmati para ulama. Supados anak-anak dhewe niku angsal barokahipun para ulama. Barokah niku ziyadatul khair, tambahi kebagusan. Ben anake dhewe cara bahasa sederhanane supados anake dhewe napa ketularan ngoten mawon. Perkara apik nular napa mboten? Nular. Perkara elek banget cepete nular. Pun nggih niki ya pancen ngoten. Jadi kados tiang-tiang saniki yang mereka menjadi orang-orang istimewa, dimudahkan di dalam berdakwahnya, dimudahkan di dalam mengkhidmati Al-Quran. Niku insya Allah sudah diawali dari orang tua mereka, sudah diawali dari bisa jadi simbah-simbah mereka yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepingin dadi wong alim, kepengin anake ngalim, tibake teng putune. Kata wangsul melih nggih, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga dari golongan manusia. Manhum, siapa mereka? Sinten?
ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih sedidik meneh rampung ngajine. Pun suruh insyaallah. Wonten hadis sanesipun yang mirip dengan ini. Ini di dalam Sahihul Bukhari. Saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kula tambah nggih keterangan iki. Kanjeng Nabi paring dawuh, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as sabratil kiramim bararah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa hafizun, dan dia hafal. Jadi nek wau niku istilahnya napa? Wa huwa mahir. Tapi redaksi yang lain iku menggunakan istilah hafizun. Dia hafal. Hafizun lahu ma'as safratil kiramil bararah. Kedudukannya bersama dengan para malaikat. Wa matsalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu, dan orang yang membaca Al-Qur'an membacanya dengan kangelan. Wa huwa 'alaihi syadid, berat sekali. Falahu ajron, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Sami nggih. Hadis sami, maknane nggih napa? Mirip-mirip. Pokoke ngoten. Dewi kedah dipun napa? Dipun latih. Cara kita, ya Allah, kedudukan kok begitu istimewa. Mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kepengin, ya Allah. Maka langkah pertama, ayo dipupuk di dalam diri kita mahabbah, rasa senang kepada ahlul Quran, kepada orang-orang soleh. Ada banyak sekali faidah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan faidah, bahkan anjuran, keistimewaan orang yang mencintai ahlul khair, mencintai orang-orang yang baik. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah umur panjang, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ramadan libur nggih? Diganti apa namanya? Selasa. Lho. Lanjut nggih. Nggih, mangke nunggu info-info berikutnya. Berkaitan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.